berkenan ataupun ada kesalahan dari kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Wow, berjumpa lagi dengan saya Miss Hagil. Pasti sudah banyak yang kenal ya. Tapi ada beberapa anak yang mungkin tidak kenal. Tapi Miss ucapkan terlebih dahulu selamat datang untuk peserta didik baru untuk kelas 1 dan anak-anak TK. Hai, selamat datang di sekolah kita tercinta, TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok. Saat ini kita mau ngapain sih? Kok ada Miss Hagil di sini? Nah, kita akan melaksanakan MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa MPLS ini kita akan adakan selama 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Jadi tidak usah khawatir ya, tidak ketemu lagi besok, ketemu nggak ya? Pastinya kita akan bertemu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan MPLS hari pertama. Sudah tidak sabar semuanya? Tapi sebelum kita akan melaksanakan MPLS hari pertama, marilah kita berdoa ya. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Miss Asna. Yuk, kita akan berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Kami persilahkan Miss Asna untuk memimpin doa. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini mempertemukan kami kembali dalam acara pengenalan lingkungan bagi anak didik beserta didik baru Tuhan di SD BPK Penabur Rengas Dengklok. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, baik anak-anak yang ada di rumah maupun kami Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Sepanjang hari ini kegiatan kami Tuhan yaitu untuk memperkenalkan Bapak Ibu guru dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini kepada anak didik kami yang baru maupun anak-anak kami yang masih bersekolah di SD BPK Penabur ini Tuhan, dari kelas 2 sampai kelas 6 yang bersama-sama nanti Tuhan dengan murid baru yang ada diterima di SD ini. Dan bersyukur bahwa hari ini kami dalam keadaan sehat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kami pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau meminta pertolongan daripada tangan Tuhan agar kegiatan kami terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan MPLS yang kedua ini. Biarlah apapun yang dilihat oleh anak didik kami beserta didik baru Tuhan di lingkungan sekolah kami bermanfaat bagi mereka, supaya mereka tahu di mana mereka akan diajar, dididik bersama Bapak Ibu guru di sekolah ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kegiatan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap memohon pertolongan daripada-Mu, jagai, lindungi kami Tuhan. Dan pada saat ini kami tahu bahwa ada beberapa hal yang harus kami lakukan dalam protokol kesehatan.
Biarlah kiranya kami dapat melaksanakan dalam pribadi kami masing-masing di rumah maupun ketika kami dalam melakukan kegiatan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa untuk mengawali MPLS hari pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Kepala Sekolah TKK dan SDK BPK Penabur. Untuk Miss Yuni dan Bapak Lian, kami persilahkan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di sekolah kita yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, kelas 1 sampai kelas 6, selamat berjumpa kembali. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Kalian boleh belajar walaupun dalam bentuk daring. Bapak Ibu guru akan mengajar kalian dan melayani kalian walaupun kalian di rumah. Tapi Bapak berpesan, semoga segala ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nantinya yang masuk di setiap kelas boleh kalian serap, kalian terima. Dan untuk anak kelas 1, Bapak selaku kepala sekolah mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SD BPK Penabur Rengas Dengklok. Semoga kalian senang belajar dengan Bapak Ibu guru yang akan mengajar kalian selama 1 tahun pelajaran di kelas 1 dan juga anak-anakku kelas 2 sampai kelas 6. Selamat belajar, kiranya kalian terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat datang di Taman Kanak-Kanak Kristen BPK Penabur Rengas Dengklok. Selamat bertemu kembali untuk anak-anak kelompok bermain TKA dan TKB. Miss Yuni juga mengucapkan salam kenal dan selamat datang untuk anak-anak baru kelompok bermain TKA dan TKB. Selamat bergabung bersama kami di TKK BPK Penabur Rengas Dengklok. Nama saya Miss Yuni, saya kepala sekolah di TKK BPK Penabur Rengas Dengklok. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak sudah memulai untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Selama 3 hari ini kita akan berkenalan dengan guru-guru, lingkungan sekolah, dan guru bidang. Tentu saja dengan melalui virtual. Nah, karena kita sedang dalam masa apa? Dalam masa apa? Ya, betul. Pandemi Corona COVID-19. Oke, jadi selama 1 semester ini anak-anak belajar di rumah ya, dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, namun kita harus tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Nah, setelah kita mendengarkan sambutan dari 2 kepala sekolah kita, yaitu kepala sekolah TKK dan SDK BPK Penabur. Wah, luar biasa ya, semangat-semangat 2 kepala sekolah kita. Walaupun saat ini kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, tapi patut diacungi jempol untuk semangat-semangat kepala sekolah kita dan patut kita tirukan untuk semangatnya. Nah, untuk memulai kita akan menyanyikan lagu Mars BPK Penabur.
visi misi BPK Penabur. Visi dan misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Ya, anak-anak, pastinya kalian sudah mengikuti acara dari awal tadi. Kita sudah mendengarkan pidato dari kepala sekolah kita, dari TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok. Dan juga kalian sudah menyanyikan juga Mas BPK Penabur. Kalian juga sudah mendengarkan visi misi BPK Penabur. Saatnya kali ini kita akan melakukan skulptur. Apa itu skulptur? Skulptur? Penasaran kan? Ikuti aja nanti ya acaranya sampai akhir. Pasti anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 sudah kangen kan dengan sekolahnya. Apalagi anak-anak kelas 1 dan anak-anak TK yang baru bergabung bersama kami. Pasti penasaran sekolah barunya seperti apa sih? Menyenangkan tidak? Wah, sudah siap semuanya? Jam-jam! Sudah ada pembukaan kan? Sudah ketemu sama kepala sekolah SD, ada kepala sekolah TK. Terus kita juga nyanyi Mas BPK Penabur, benar kan? Terus tadi siapa yang ingat ya tentang visi misi dan moto BPK Penabur? Wah, hebat-hebat ya teman-temanku. Pasti pada heran kan, murid dari mana ya? Tidak usah heran, oke? Nanti aku akan perkenalkan diri. Tapi sebelumnya, nih, ingat ya teman-teman, coba dicatat dan didengarkan baik-baik. Nanti ketika aku akan mengajak kalian berkeliling di sekolah ini, ada pertanyaan dari aku. Nah, untuk setiap pertanyaan diambil satu pemenang. Dikirimnya di mana ya? Di akhir video akan ada nomor yang akan digunakan untuk mengumpulkan jawaban. Jadi stay tune. Don't go anywhere. Oke, sekarang aku mau perkenalkan diri dulu dong. Masa nanti kalian nggak kenal sama aku? Oke. Hai teman-teman, nama aku Sandra. Siapa coba? Good. Nah, sekarang aku mau ngajak teman-teman buat berkeliling di sekolah ini. Mau nggak? Pasti mau kan? Yuk, ikut aku. Nah, teman-teman, pertama kita mau ke ruangan yang paling depan nih. Ruangan apa ya? Coba, siapa yang pernah kesini? Terus apa saja ya yang dilakukan
lakukan di dalam sana? Penasaran nggak? Penasaran? Tapi sebelumnya ya teman-teman, Sandra kenapa nggak pakai masker sih? Sekarang kan lagi pandemi COVID. Teman-teman, karena Sandra baru ngomong memperkenalkan dan hanya di video saja, makanya Sandra nggak pakai masker. Tapi kalau sudah tidak di video, Sandra pakai masker kok yang tadi Sandra bawa. Jadi jangan khawatir ya. Dan maafkan Sandra, karena Sandra harus ngomong juga kan? Oke? Nah, sekarang kita mau masuk. Tapi ingat, kita harus ketuk pintu dulu, bilang permisi, oke? Silahkan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa-siswi SDK dan TKK BPK Penabur Rengas Dengklok. Perkenalkan, saya Yun Indramaya, bagian tata usaha. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan TU. Yang pertama, cara pemesanan buku, seragam, dan perlengkapan seragam. Untuk pemesanan buku, seragam, dan perlengkapan seragam hanya bisa dilakukan 1 kali selama 1 tahun ajaran. Dan jika selama 1 tahun ajaran tersebut, anak-anak membutuhkan alat tulis atau perlengkapan seragam, maka hanya bisa melakukan pembelian di kantin sekolah. Tata cara pemesanannya, di akhir tahun ajaran sebelumnya, Bapak Ibu akan mendapatkan formulir pemesanan yang akan dibagikan oleh guru masing-masing kelas. Bapak Ibu bisa mengisi formulir tersebut sesuai dengan kebutuhan anak Bapak Ibu. Setelah melakukan pemesanan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan informasi nomor virtual untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka kami akan menginformasikan kembali kapan Bapak dan Ibu bisa mengambil buku, seragam, dan perlengkapan seragam yang dipesan. Yang kedua, cara pembayaran uang sekolah dan dasata. Di awal tahun ajaran, Bapak Ibu akan diberikan link Google Form melalui guru kelas masing-masing untuk mengisi data dan memilih pembayaran uang sekolah tahunan atau bulanan. Jika Bapak Ibu memilih membayar uang sekolah secara bulanan, maka pembayaran akan dilakukan setiap bulan selama 11 bulan. Jika Bapak Ibu memilih untuk membayar uang sekolah tahunan, maka pembayaran akan dilakukan 1 kali selama 1 tahun ajaran, yaitu di bulan Agustus. Dan khusus untuk yang membayar tahunan, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5% dari total yang harus dibayarkan selama 1 tahun ajaran. Pembayaran uang sekolah dilakukan melalui virtual account BCA tanggal 1 sampai 15 setiap bulan. Pembayaran dasata dilakukan 2 kali selama 1 tahun ajaran. Dibayarkan di awal tahun semester 1 dan di awal semester 2 melalui virtual account BCA tanggal 1 sampai 15. Yang ketiga, tentang virtual account. Setiap siswa akan mendapatkan 1 nomor virtual account untuk membayar seragam, buku, uang sekolah, dan dasata melalui guru kelas. Dan virtual account yang dibagikan dapat digunakan selama bersekolah di TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok. Untuk pembayaran setiap bulan dilakukan melalui virtual yang sama, tetapi 4 angka terakhir diganti sesuai bulan dan tahun. Contoh, jika pembayaran di bulan Juli, angka terakhirnya adalah 0720, maka di bulan Agustus harus diganti menjadi 0820. Yang terakhir, untuk mendapatkan informasi tentang BPK Penabur Rengas Dengklok, maka bisa menghubungi kami di nomor telepon 0267 480 043 atau 0267 848
6048. Nah, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan dari bagian tata usaha. Selamat melanjutkan perjalanan. Nah, teman-teman, kita sudah tahu kan tadi apa saja sih yang harus dilakukan di ruang sekretariat, apalagi ketemu sama itu Miss Teo kita. Nah, sebelum kita mau lanjut ke ruang berikutnya, aku punya pertanyaan buat teman-teman nih. Coba harus diingat ya, harus diingat. Oke? Jadi nanti setelah MPLS ini kirim jawabannya di nomor yang nanti tertera di akhir dalam video ini ya teman-teman. Pertanyaannya, berapa jumlah ruang kelas di TKK BPK Penabur Rengas Dengklok? Oke, Sandra mau ulangi sekali lagi, oke? Jadi dengarkan baik-baik. Berapa jumlah ruang kelas di TKK BPK Penabur Rengas Dengklok? Jumlah ruang kelas. Terus hadiahnya apa? Tunggu saja. Ada hadiah yang menarik untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan misi kita. Oke? Nah, sekarang kita sampai nih di ruangan sebelahnya Sandra. Ada apa ya? Ada yang tahu nggak? Pasti kalau kesini sih ini ya, pada takut ya, pada keringat dingin. Ya enggak, Sandra sih gitu kalau dipanggil sama yang punya ini ruangan. Wah, ruangan apa itu? Benar, ruangan Kepala Sekolah SDK BPK Penabur Rengas Dengklok. Yuk, kita masuk aja. Tapi sebelumnya kita tutup pintu dulu. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SD BPK Penabur Rengas Dengklok. Dan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Parsaulian Simanjuntak selaku Kepala Sekolah SD BPK Penabur Rengas Dengklok untuk tahun ajaran 2020-2021. Adapun yang merupakan tugas Bapak sebagai Kepala Sekolah adalah yang pertama, memimpin sekolah kita SD BPK Penabur ini supaya dicintai, disukai, dan terkenal di masyarakat Rengas Dengklok dan secara umum akan terkenal di wilayah Karawang. Yang kedua, apabila anak-anakku sekalian ingin bertanya tentang berbagai hal tentang sekolah kita yang kita cintai ini, anak-anakku sekalian boleh langsung bertanya ke Bapak, ke ruangan Bapak setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Boleh, pintu ruangan Bapak terbuka untuk kalian seluas-luasnya. Dan yang ketiga adalah hubungan sekolah kita dengan lingkungan masyarakat, dengan orang tua, dengan pemerintah. Apabila orang tua kita, Bapak Ibu, orang tua ingin juga bertanya tentang seputaran sekolah kita, boleh juga datang ke sekolah dan ke ruangan Bapak untuk menanyakan berbagai hal tentang sekolah kita. Tetapi dengan syarat, yang pertama terlebih dahulu membuat perjanjian, dan yang kedua harus berpakaian sopan dan rapi, dan ketiga harus mematuhi segala protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga ditetapkan oleh sekolah. Waktu berkunjung ke sekolah boleh mulai hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 7 sampai dengan pukul 14. Demikian beberapa tugas dari Bapak selaku Kepala Sekolah untuk tahun ajaran 2020-2021 ini. Kiranya informasi ini bermanfaat bagi kita seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, tadi sudah kenalan kan sama Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah TK.
Udah tahu kan nama-namanya? Jangan lupa ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan selanjutnya. Jadi perlu diingat namanya siapa. Oke? Nah, sekarang sudah kenalan sama kepala sekolah SD, sudah kenalan sama kepala sekolah TK. Kita mau lanjut teman-teman. Kita mau kultur lagi. Kali ini kita mau mengenal ruang kelas kita. Yeay! Siapa yang mau ikut? Siapa yang penasaran? Wali kelasnya siapa ya? Pasti pada belum tahu kan teman-teman? Sandra juga belum tahu sih. Kalau penasaran, ikuti Sandra ya di kelas 1 dan kelas 2. Oke? Caca! Halo semuanya, selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Selama 1 tahun ke depan, anak-anak akan belajar bersama Ibu Revina di kelas 1. Mau tahu gimana kelasnya? Yuk kita lihat kelasnya. Selamat datang di kelas 1. Nah, ini dia kelas yang akan kita gunakan untuk belajar selama di kelas 1. Tapi, selama beberapa bulan ke depan, anak-anak masih belajar di rumah ya, karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun belajar di rumah, Ibu Revina harap anak-anak tetap semangat dan giat belajar dan bersuka cita. Selamat belajar anak-anak kelas 1. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa dengan Ibu untuk tahun ajaran 2020-2021. Nanti kalian masuk di kelas 2 yang akan diajar oleh Ibu ini. Anak-anak, semester 1 ini kalian masih belajar daring di rumah bersama orang tua kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, belajar yang sungguh-sungguh supaya di kelas 2 nanti lebih oke. Silakan masuk. Nah, teman-teman udah kenalan kan sama wali kelasnya kelas 1 dan kelas 2. Dan udah tahu kan teman-teman ruangan kelas 1 dan ruangan kelas 2? Pasti sudah tidak sabar nih. Nah, sekarang kita mau lanjut kultur kita ke kelas 3, 4, 5, dan 6. Tapi sebelumnya Sandra mau ada pertanyaan deh. Sekarang apa nanti ya? Nanti aja deh setelah di kelas 6 ya. Jadi stay tune sama Sandra. Oh iya, sebelum kita mau naik ke atas, Sandra ingatin ya, di belakang Sandra ada tangga yang tinggi. Jadi teman-teman kalau naik di tangga jangan lari-lari ya, nanti takutnya jatuh. Ya, sakit deh semuanya. Kita harus hati-hati dan jalan pelan-pelan. Ikutin Sandra terus ya. Yuk. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Selamat datang di kelas 3. Perkenalkan, saya Dwi Wulandari. Saya yang akan mengajar tahun ajaran 2020-2021 di kelas 3. Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar, walaupun kita belajarnya daring, dan tetap jaga kesehatan, dan selamat belajar dan memasuki tahun ajaran baru.
Halo, selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan memasuki kelas kita yang baru bersama Bapak Parsaulian Simanjuntak. Selamat datang di kelas 4. Mari kita masuk ke dalam kelas. Selama belajar di kelas ini, kiranya kita bisa saling bekerja sama untuk Bapak mendidik kalian, dan terakhir Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anakku, selamat pagi, selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Selamat datang di kelas 5 SD BPK Penabur Rengas Dengklok. Tentunya anak-anak sudah kenal sama Bapak, ya, Pak Heru Kristiono. Untuk 1 tahun ke depan, anak-anak akan bersama Bapak, karena Bapak akan mengajar, membimbing anak-anak di kelas 5. Selamat belajar, selamat menempuh tahun ajaran baru. Tetap semangat walau pembelajaran hanya daring. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, kalian sekarang sudah kelas 6. Bapak perkenalkan diri, nama Bapak adalah Pak Sarindi yang akan mengajar kalian untuk kelas 6 nanti untuk tahun ajaran 2020-2021. Tapi anak-anak sekarang kalian masih belajar daring dari rumah, dan suatu saat nanti kalian belajar di sekolah, inilah kelasnya. Harapan Bapak, anak-anak tetap semangat belajar. Teman-teman, kita ke pertanyaan kedua ya. Ingat, jangan lupa tulis jawabannya, lalu kirim ke nomor WA yang sudah disediakan di akhir video. Pertanyaan kedua adalah, siapa nama Kepala Sekolah SD dan TK BPK Penabur Rengas Dengklok? Oke, aku ulangi ya. Siapa nama Kepala Sekolah SD dan TK BPK Penabur Rengas Dengklok? Kirimkan jawabannya dan dapatkan hadiahnya. Bye. Oke teman-teman, kalian sudah kan tahu semua kelas yang ada di SD. Nah, sekarang kita mau ke TK yuk. Mau lihat kelas apa saja yang ada di TK. Oke, ikuti Sandra terus. Go. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kabar anak-anak hari ini baik-baik dan sehat-sehat ya. Anak-anak, tidak terasa kita akan memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di dalam kesempatan ini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, nama lengkap Ibu, Rumiri Elizabeth Arwan, atau biasa dipanggil Ibu Betty. Untuk anak-anak yang lama, pasti sudah tidak asing lagi ya, sudah kenal dengan Ibu Betty. Halo, khususnya untuk anak-anak yang baru, selamat datang, selamat bergabung di TK BPK Penabur Rengas Dengklok. Anak-anak, untuk tahun ajaran 2020-2021, Ibu akan mengajar di kelompok A. Nah, selama pembelajaran secara online, anak-anak akan belajar dan bertemu dengan Ibu. Nah, kalau nanti kondisinya sudah memungkinkan,
kita bisa loh pergi ke sekolah, kita bisa belajar, kita bisa bermain bersama-sama. Kita doakan ya supaya kondisinya bisa memungkinkan. Nah anak-anak, demikianlah perkenalan dari Ibu hari ini. Tuhan memberkati. Dadah. Halo, selamat pagi. Selamat datang di TK Kelompok B. Oh ya, Bunda Esti mau mengucapkan selamat datang untuk anak-anak yang baru datang di TK Kelompok B. Oh ya, ada kata tak kenal maka tak sayang. Bunda hari ini akan mengenalkan diri dulu. Nama Bunda adalah Bunda Esti. Jadi kalau anak-anak besok bergabung bersama di TK Kelompok B, bermain, belajar bersama dengan Bunda, kalian boleh memanggil nama dengan Bunda Esti. Terima kasih anak-anak, kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Teman-teman sudah tahu kan tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan TKA, TKB ada juga kelompok bermain. Wah, sepertinya ada yang kurang ya. Siapa lagi ya yang belum saya kenalin sama teman-teman? Wali kelas udah. Oh iya, yang belum guru bidang. Wah, siapa yang penasaran ya sama guru bidang studi di sekolah kita? Coba ada yang ganti nggak ya guru bidangnya? Penasaran? Nah, kalau penasaran, Sandra udah ada di ruangan nih, di depan ruangan. Ruang apa? Ruang guru. Oke. Siap-siap kita kenalan ya sama guru-guru bidang studi yang ada di sekolah ini. Hai anak-anak, selamat datang, selamat bergabung di SD BPK Penabur Denklok. Di sekolah ini kita akan bertemu dengan berbagai banyak guru dan terutama buat Miss Asna jika kamu akan bertemu. Nama lengkapnya biasa dipanggil adalah Ibu Asna Sihombing, akan mengajarkan pendidikan agama Kristen dan bimbingan konseling untuk mengajari anak-anak di sekolah. Selamat bergabung anak-anak, tetap semangat belajar nanti di SD BPK Penabur Denklok. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak TKK BPK Penabur Denklok dan anak-anak STK BPK Penabur Denklok. Perkenalkan, nama Bapak Pak Arifin. Arifin di sini mengajar dalam bidang mata pelajaran PJOK dan pesan dari Pak Arifin di tahun 2020-2021 untuk kalian tetap semangat. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak baru maupun anak-anak yang naik kelas kemarin, perkenalkan nama Miss adalah Miss Hagil dan di sini Miss akan mengajar bahasa Inggris baik di TK maupun di SD. Jadi tunggu Miss ya. Bye. Nah teman-teman, pasti sudah dengarkan semua penjelasan dari Bapak Denny apa saja
saja sih fasilitas yang ada di sekolah ini? Sekarang kita mau kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga adalah sebutkan lalu tuliskan tiga fasilitas yang ada di BPK Penabur Rengas Dengklok. Tuliskan 3 fasilitas yang ada di BPK Penabur Rengas Dengklok. Lalu kirimkan ya jawabannya di nomor yang ada di akhir video ini. Oke. Nah, teman-teman, kalian sudah mengenalkan ruang kelas kita masing-masing yang ada di SD dan di TK. Nah, sekarang saatnya kita mau berkeliling buat apa ya? Kita mau berkeliling buat apa saja fasilitas yang disediakan di sekolah ini? Pasti penasaran kan? Apa saja sih? Apakah halamannya yang luas? Apakah ada kolam ikan? Apakah ada lapangan helikopter? Nah, penasaran kan? Kalau penasaran, kita kenalan yuk sama nih bapak kita yang tahu banget nih tentang fasilitas yang ada di sekolah ini. Oke, nah sampai sini Sadra istirahat dulu karena yang akan memandu berikutnya adalah bapak kita yang di sebelah. Kalau mau kenalan, nanti kenalan sendiri ya, karena Sandra kan juga baru tahu atau pura-pura nggak tahu aja ya. Oke, let's go. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Denny Susanto, staf bagian umum di sekolah kita BPK Penabur Rengas Dengklok. Pagi ini Bapak akan memperkenalkan kolam renang sekolah kita. Kolam renang kita terdiri dari 2 bagian, yang sebelah kiri sana untuk TK dan sebelah kanan ini untuk SD. Yang tentunya di mana anak-anak di saat kalian semua berenang ada peraturan-peraturan yang harus ditaati supaya keselamatan waktu berenang kalian semua terjaga. Dan harapan Bapak di tahun ajaran baru 2020-2021 anak-anak tetap memiliki semangat yang luar biasa. Demikian dari Bapak pagi ini. Terima kasih. Salam. Hai anak-anak, selamat pagi. Ini adalah ruang UKS BPK Penabur Rengas Dengklok. Untuk apa ruangan UKS ini? Ruangan UKS ini adalah untuk kalau kalian saat upacara pusing bisa istirahat di ruangan ini. Saat kalian terjatuh bisa diobati di ruangan di sini. Siapa yang tugas mengobati? Yang tugas di tempat UKS adalah dokter kecil atau petugas UKS yang telah terpilih. Jadi tidak semua anak boleh masuk di ruangan ini apabila tidak ada keperluan. Nah, anak-anak, kalau seandainya kalian juga mau pinjam obat-obatan atau memerlukan obat-obatan di UKS, harus dikembalikan lagi di tempatnya. Tapi kalian harus memberitahu dulu petugas UKS hari ini. Terima kasih anak-anak. Bapak akan memperkenalkan kembali fasilitas yang dimiliki oleh sekolah kita. Sekarang Bapak berada di ruang musik. Anak-anak boleh lihat di sekitar Bapak berdiri, banyak alat musik yang kita miliki. Ada angklung, ada gong, ada juga kulintang. Kita punya kulintang besar dan kulintang kecil. Dan juga kita punya gitar, kita punya gimbal. Banyak sekali yang fasilitas yang kita miliki, juga ada keyboard. Tentunya akan membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar tentang musik. Anak-anak, fasilitas
ruangan lab IPA. Di tempat ini, di ruangan lab IPA ini banyak tersedia macam-macam alat-alat untuk praktek anak-anak belajar IPA. Salah satunya adalah kerangka tubuh manusia yang di belakang Bapak. Saya harapkan dengan adanya lab IPA di sekolah kita, anak-anak bisa lebih giat belajar atau mempelajari ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan ruangan di belakang Bapak. Tentunya anak-anak sudah tahu, sekolah kita juga memiliki fasilitas ruang komputer belajar mengajar. Di belakang Bapak ada 30 unit komputer i5 yang tentunya prosesornya semua kinerjanya sangat luar biasa. Dan harapan Bapak dengan fasilitas komputer yang dimiliki oleh sekolah kita membuat anak-anak belajarnya tambah semangat lagi. Hai anak-anak, fasilitas berikutnya yang dimiliki oleh sekolah kita BPK Penabur Rengas Dengklok adalah lapangan. Sekolah kita memiliki lapangan yang cukup luas. Lapangan ini bisa dipakai untuk berolahraga maupun untuk upacara. Bapak harapkan dengan lapangan yang luas ini, anak-anak bisa bermain, bisa berolahraga dengan baik di sekolah kita. Anak-anak, fasilitas selanjutnya di sekolah kita BPK Penabur Rengas Dengklok adalah kantin sekolah. Di kantin sekolah ini tersedia makanan, minuman yang tentunya bersih, sehat, higienis. Itulah salah satu standar kantin sekolah yang kita punyai di sekolah kita. Saya harapkan di saat anak-anak istirahat, makan dan minum di kantin ini, jaga kebersihan, buang sampah di depannya. Oke anak-anak, dah. Oke teman-teman, ini yang saya ditunggu lagi. Benar kan? Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan sekarang keempat. Pasti kalian sudah tidak sabar kan? Oke, kalau tidak sabar, nih pertanyaan keempat ya. Berapa jumlah guru semuanya dari guru kelas dan guru bidang studi yang ada di TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok? Oke, berapa jumlah semua guru dari wali kelas hingga bidang studi yang ada di TKK dan SDK BPK Penabur Rengas Dengklok? Sudah mulai menghitung? Oke, Sandra tunggu ya dan kirimkan jawabannya di nomor WA di akhir video yang ada. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah keliling nih di sekolah kita, tapi masih ada yang kurang kan? Masih ada yang ditunggu-tunggu kan? Kalau Sandra sih, tempat ini nih yang paling ditunggu karena Sandra bisa baca buku kesayangannya Sandra. Nah, apa coba? Ruangan apa ya? Di sini sih belum ada tulisannya ya. Cuman pasti pada penasaran. Kalau kelas 1 sih penasaran ya. Kalau yang baru-baru sih penasaran. Tapi kalau yang sudah lama di sini nggak penasaran lagi kan sama kelas ini? Coba apa coba? Benar, perpustakaan. Yuk, penasaran kan apa saja nih yang ada di perpustakaan? Dan peraturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di perpustakaan? Ingat, ada denda loh kalau lupa mengembalikan buku atau merusak buku. Harus selalu ingat kalau buku adalah jendela dunia. Jadi, jangan rusak buku, jangan coret-coret buku, dan jangan lupa dikembalikan, oke? Kita ketuk pintunya dulu ya. Permisi.
Hai anak-anak, perkenalkan, nama saya Teresia. Kalian boleh panggil Miss Tere atau Bu Tere ya. Saya adalah pustakawan di perpustakaan TKSD BPK Penabur Rengas Dengklok. Nah, saat ini saya akan menjelaskan cara kalian meminjam dan mengembalikan buku. Ada peraturannya ya. Untuk SD khususnya kelas 1, 2, dan 3 hanya boleh meminjam 1 buku ya. Kalau kelas 4, 5, dan 6 kalian boleh pinjam 2 buku ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di depan di tata tertib perpustakaan ya, apa aja yang boleh dipinjam. Nah, di sini kalian bisa pinjam macam-macam buku. Kalau ingin pinjam buku dongeng, buku cerita, di sebelah sini namanya buku fiksi. Di sini ada cerita-cerita dongeng, ada komik, ada yang berbahasa Mandarin, berbahasa Inggris, ada yang bahasa Sunda juga. Kalian bisa pinjam di sini ya. Ini buku yang dipinjam, buku dongeng-dongeng cerita. Buku lainnya buku non fiksi ya. Bukunya bukan buku cerita, buku pengetahuan, lebih ke pengetahuan. Contohnya ada buku-buku cerita Alkitab, ada buku tentang cerita rakyat Indonesia. Di sini ada buku cerita bawang putih, bawang merah, ada timun mas, macam-macamnya. Lalu ada buku tentang sains, tumbuhan, hewan, ada buku tentang penemuan-penemuan, teknologi, ada buku apa lagi nih, lagu-lagu, yang hobi masak, ada buku resep nih, ada buku membuat kerajinan tangan, ada di sini. Lalu buku tentang sejarah, ada lagi tentang tokoh-tokoh dunia. Nah, ini yang bisa kalian pinjam ya, bisa dibawa pulang. Nah, untuk peminjamannya sendiri berlaku untuk 7 hari atau 1 minggu. Jadi misalnya kalian pinjam hari Senin, kembali lagi hari Senin ya, sesuai jadwalnya, sesuai jadwal kelas. Nah, satu lagi ada buku-buku yang tidak bisa dipinjam atau dibawa pulang ke rumah ya, hanya boleh dibaca di perpustakaan atau pinjam di kelas lalu kembalikan ke perpustakaan, tidak bisa dipinjam di rumah. Bukunya buku referensi, ada di sebelah sana. Di sini apa aja sih isinya, Miss, Bu? Buku referensi itu nah biasanya dipinjam ke kelas nih, buku Alkitab ya, lalu kamus ya, lalu buku-buku ensiklopedia seperti ini. Ini alasannya tidak boleh dipinjam karena buku ensiklopedia itu berseri nih, ada seri banyak. Jadi kalau hilang kalian harus menghilangkan bukunya, harus menggantikan satu seri ini. Jadi makanya hanya dipinjam di perpustakaan saja. Nah, kalau mau pinjam, nah Miss Tere sudah sediakan kartu. Jadi kalian nanti kalau masuk perpustakaan, kalian dibagikan kartu. Kartunya sudah ada barcode-nya ya, kartunya sudah ada barcode-nya, bukunya juga sudah ada barcode-nya. Kita mulai ya. Miss Tere misalnya pinjam buku ini. Nah, kita ke meja peminjaman ya, yuk. Nah, kalian sudah pinjam tadi ya, sudah sampai di meja peminjaman, kalian harus antri ya. Enggak, saya dulu, enggak boleh ya, tidak bisa. Jadi harus antri dulu ya. Nah, pertama kalian harus kasih ke Miss Tere dulu kartunya ya. Kalau mau pinjam, kasih pertama kartunya dulu, baru bukunya ya. Nah, sekarang Miss Tere akan kasih pinjam. Kita scan dulu barcode-nya, nanti yang scan Miss Tere. Nah, ini kartunya Miss Tere simpan lagi. Lalu barcode-nya ke buku
Biasanya ini bagian belakang ya. Di sini ya, cari aja yang ada tulisannya SD BPK Penabur Rengas Dengklok di sini ya. Ministerial sekali. Nah, sudah masuk. Nanti kalian bisa pinjam bukunya. Ya. Ini dibawa pulang. Tidak dititipkan ke misteri. Kalian pegang sendiri. Jadi nanti masih ada waktu untuk keluar perpustakaan. Kalian harus tunggu. Ya, pegang bukunya baik-baik masing-masing ya. Tidak boleh tertukar ya. Nah, bedanya kalau kalian mengembalikan buku, nah kalian pasti dikasih lagi kartunya sama misteri, tapi tidak usah kasih misteri kartunya. Kartunya kalian masukkan saku. Nah, yang dikasih ke misteri adalah bukunya yang harus kembali. Itu simpan saja di meja. Sama, harus antri, tidak asal lempar buku di meja ya. Jadi kita belajar tertib gitu. Itu cara-cara atau peraturan untuk meminjam dan mengembalikan buku di perpustakaan. Terima kasih. Oke teman-teman, sudah cukup ya Sandra menemani teman-teman untuk melakukan school tour hari ini. Gimana? Sudah tahu lingkungan sekolah kita? Apakah murid-muridnya sudah lama? Teman-teman Sandra yang sudah lama di sini kangen? Sandra juga kangen nih teman-teman buat belajar bersama sama teman-teman semua dan sama guru-guru semua. Tapi kita harus bersabar ya. Tetap sehat dan tetap semangat teman-teman. Bye-bye. Nah, anak-anak, seru bukan dengan school tour kita di hari pertama? Wah, pasti ada rasa kangen kan anak-anak? Tentunya kalian harus tetap sehat supaya kita segera kembali ke sekolah ini dan bermain serta belajar bersama kalian. Anak-anak, dengan berat hati Miss akan sampaikan kita di penghujung acara kali ini. Tapi jangan kecewa terlebih dahulu karena masih ada MPLS hari kedua dan hari ketiga. Sudah tidak sabar untuk menantikan hari esok? Wah, hebat sekali. Tapi sebelum kita akan mengakhiri MPLS hari pertama, kita akan berdoa. Miss Hagil yang pimpin ya. Oke, semuanya tangan dilipat, mata ditutup. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu Kau lancarkan hari ini, sehingga MPLS hari pertama ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, berkatilah kami, berkatilah Bapak Ibu Guru, berkatilah siswa-siswi kami untuk tetap sehat, untuk tetap semangat, untuk tetap teguh bersama Engkau ya Bapa dalam kegiatan kami sehari-hari ya Bapa. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kami mohon ampun. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita di penghujung acara. Sebelum kita akan mematikan video ini, Miss akan kasih salam buat YouTube. See you tomorrow and bye-bye.